Dokter mau. Bibi, apa kamu sudah terbiasa bekerja di sini? Sudah terbiasa. Semua orang sangat memperhatikan saya. Saya sangat senang. Oh, ya. Ini untukmu, ya. Kita baru saja bertemu. Kenapa kamu beriku sesuatu? Oh, sayang. Jangan kadak Saka. Ini hanya sedikit perhatian dari saya. Pepe, saya juga memberinya. Bukan berarti saya tidak suka dengan Bibi. Kamu merajut dengan sangat indah. Tapi bagaimana saya bisa memintanya? Saya suka merajut saat tidak ada kerjaan. Kalau kamu suka, nanti saya rajutkan untukmu. Tidak. Saya ambil ini. Terima kasih, Bibi. Tapi lain kali, tolong jangan beri saya apa-apa lagi. Oh, baiklah. Saya dengar kata katamu. Bibi, saya dengar dari Pepe. Kamu tidak punya keluarga atau teman di sini. Biar saya meneleponmu. Apa kesulitan dan pertanyaan yang kamu punya? Kamu telepon saya. Atau kamu bisa datang ke ruang konsultasi saya. Hei. Oh, Saya akan memberimu satu. oh iya. Ingat untuk mengaduk ke arah yang sama. Oke, aduk sampai rata. Lalu datang dan cium baunya. Oak. Cukup cium rasa asin dan harumnya. Sudah cukup. Bu, kamu juga bisa mencium rasa asinnya. Tentu saja kamu bisa. Ayo datang dan cium baunya. Cium dengan baik. Ingat rasa ini. Ingat nanti? Sesuaikan saja dengan rasa ini. Ya, oke. Ingat. Lakukan lebih, kamu akan jadi handal. Kalau gitu, ayo mulai membungkus. Mulai membuat pangsit. Sini, aku yang bungkus. Ibuku mengajariku waktu aku kecil. Kamu tes aku. Taruh lebih banyak daging. Yang suka daging haha. Ya ampun. Hehe bagus. Ini namanya pangsit malas. Hahaha, lumayan. Oh, nanti. Kalau kalian berdua sibuk kerja dan gak ada waktu masak, sekali bungkus aja lebih banyak. Simpan di kulkas. Kapan mau makan? Ambil aja terus dimasak. Oak. Share. Aku lihat kamu suka stroberi. Tapi kan kamu sudah menikah sekarang. Perlu lebih banyak waktu dengan suamimu? Tentu saja. Dia juga harus banyak perhatian ke kamu. Gimana sih dua-duanya hidup? Pikirkan lebih banyak tentang pasangan. Saling jaga, kan? Aku paham, Bu. Haha. Kalau yang ini gimana? Dari kecil sudah dimanja. Banyak kebiasaan buruknya. Kalau dia nakal sama kamu, Kamu harus. Jangan sungkan. Marah kalau perlu. pukul kalau perlu. Jangan nggak bisa. Ibu, kamu baik banget. Jangan khawatir. Aku dan Luo yang pasti hidup bahagia. Aku yakin kalian akan baik-baik saja. Haha. Tante Evian, ayo makan siang bersama. Nggak, aku bawa makanan sendiri. Oh, besok jangan bawa, ya? Aku mau traktir makan dokter mau. Kalian pergi bersama. Aku tidak secara khusus mengundangmu. Hahaha. Apa hubunganmu dengan dokter mau baik? Ah, aku yang paling dekat dengannya di seluruh rumah sakit. Dia sudah menikah? Aku belum menikah. Kenapa dia buru-buru? Dia tidak terlalu muda lagi. Kalau begitu, kamu punya pacar? Bibi Evian. Aku akan memberitahumu dia tidak punya. Kamu mau mulai memperkenalkannya? Hei, aku lebih tua darinya. Kalau ada yang bagus, tolong perhatikan aku juga. Hei Pepe. Aku pergi dulu. Hei. Aduh Hua. Kamu baru saja memakannya. Sudah makan? Maken. Ada masalah? Ya. Mari bicara di dalam. Aku hanya datang untuk memberitahumu. Aku akan kembali besok. Kenapa tidak tinggal 2 hari lagi? Ada beberapa hal yang harus kembali dan diselesaikan. Oh, kalau begitu aku akan minta Yuan Hao mengantarmu. Oh, jangan repot-repot dengannya. Biarkan Yang saja yang mengantar. Oh, itu juga bagus. Jaga dirimu baik-baik. Oke. Hei. Bagaimana perasaan Yuan Hao ketika kembali tadi malam? Ketika aku kembali, dia mengunci diri di kamar.
Sejak kecil, dia hanya memberitahu kabar baik, bukan kabar buruk. Apa yang mengganggunya? Aku tidak menanyakannya, dan dia tidak pernah memberitahuku secara sukarela. Yuan sudah 30 tahun. Banyak saudara yang sudah menikah. Dan dia sendirian. Kamu pikir aku tidak khawatir? Tapi urusan perasaan anak ini sudah buruk. Apa gunanya terburu-buru? Ini semua salahku karena tidak memberinya kehangatan keluarga saat kecil. Sekarang sudah dewasa, jadi dia tidak punya visi untuk pernikahan atau keluarga. Sudah selesai. Lagi pula, dia juga mengenalimu. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Tapi aku khawatir. Dan bayangan itu menghantuinya. Menurutmu dia tidak akan pernah punya keluarga? Aku tunjukkan sesuatu. Apa ini? 2 tahun pertama. Yuan Hao pergi dinas ke Irlandia. Pesawat hampir jatuh. Saat hidup dan mati tidak pasti. Dia menulis pesan bahwa Bibi Su membantunya mengemas barang. Melihat ini, jadi aku menyimpannya. Aku pikir suatu hari akan memberikannya padamu. Kamu pulang. Lihat sendiri. Aku tidak menyesal menjadi anakmu di kehidupan ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin memanggilnya ibu. Ada APA? Kalian berdua? Aku benar-benar memutuskan tidak bekerja di tokoku lagi. Oak. Kita hari ini. Resmi berpamitan dengan Golden Gun Cafe. Yah, kita berdua harus memikirkannya. Bagaimana toko hewan ini harus dibuka? Kita akan membuka toko hewan yang sangat hangat. Toko hewan yang luar biasa. Artinya, mulai hari ini, kamu siap resmi pergi dengan anak-anak kucing itu? Kamu urus anak kencingnya? Kak tahu jangan bilang. Sahabat terbaik pria adalah hewan peliharaannya. Aku pikir kalian berdua masih muda sekarang. Sebenarnya, hidup bersama sebagai satu tim itu baik. Haruskah memulai bisnis? Sedalerat. Meremehkan kami. Luoyang dan aku lebih tua darimu, kan? Meski pengalaman kami sedikit, tapi kami punya mimpi. Pamanmu, aku juga punya mimpi. Kau tahu, aku selalu bermimpi. Suatu hari aku bisa keluar dan menunggang kuda besar. Lalu aku juga menemukan sejuta pound. Oke, kita tidak akan menggoda kalian berdua lagi. Katakan, butuh bantuan paman? Meski sudah membuka mulut, asalkan aku bisa melakukannya. Kacau. Kamu tidak akan menyangka kami berdua akan memberitahumu ini. Apa kamu mau meminjam uang darimu? Wajar saja meminjam uang dari paman. Aku, Luo Yang, meski sekarang tidak punya apa-apa. Tapi yang kumiliki adalah ketahanan dan kreativitas. Kamu hanya perlu memberi kami doa. Sisanya terserah kami. Oke. Oke, paman, doakan kamu. Ya, bagaimana denganku? Istri, aku merasa ingin tidur. Ya, tidurlah. Tidak, kita sudah menikah. Tidur bersama. Bukankah aku tidur di sebelahmu? Kalau begitu aku ingin bercinta. Apa yang harus lakukan kalau cinta? Hei, hei, hei. Bagaimana dengan stroberi? Ada apa dengan stroberi? Jadi maksudmu dia hanya perlu berada di ruangan ini? Kita tidak bisa bercinta. Kamu mulai lagi. Apa maksudmu aku mulai lagi? Kita baru menikah 2 hari. Apakah kita akan memperlakukan satu sama lain seperti tamu? Stroberi itu dulu tidur denganku. Kamu harus mengusirnya. Enggan. Kalau begitu aku dan stroberi, kamu pilih satu. Hei. Ibu, UPS. Oke. Hah?
Sekarang stroberinya sudah hilang. Apakah kamu masih ingin menonton drama Amerika? Jangan pikir stroberinya sudah hilang. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Aku adalah suamimu. Aku yang memiliki kata akhir dalam hal ini. Hahaha, hei kamu. Siapa ini? Hei, aku kemarin pergi menemui kolom Sabtu. Pacaran buta untukmu. Mereka bilang bisa melihat situs mereka dulu. Aku sudah memilih satu untukmu. Bagaimana menurutmu? Astaga, Didier masih membuatmu repot. Kupikir ini anakmu. Oh, sekarang iya. Kerja dulu. Jangan buru-buru cari pasangan. Bagaimana bisa begitu? Kamu tidak muda lagi. Aku seusiamu dan sudah punya anak. Berapa umur anakmu? Kamu sudah menikah. Belum juga. Anak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Hei, baik sekali kamu memperkenalkannya. Kupikir kondisi pria ini cukup baik. Kamu bisa tanya dia apakah mau. Ini. Oh, aku sibuk dulu. Iya. Aduh, Pepe. Siapa di foto ini? Aku memperkenalkan Kencan untuk Dr. Mao. Tapi dia tidak mau. Apa aku ikut campur? Tidak, kamu membantunya kan? Tian Evian, aku tahu kamu peduli pada Dr. Mao. Tapi sebenarnya, dia sudah punya seseorang di hatinya. Dan dia tidak ingin membocorkan rahasia. Siapa itu? Wah, aku tidak bisa memberitahumu. Karena itu urusan pribadinya. Aku terlalu banyak bicara. Dia pasti marah pedaka lagi. Oh, ya ampun. Pepe, beritahu aku. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Wah, aku bukan tipe yang suka bergosip. Aku hanya berpikir Dokter Mao sangat baik. Dan dia terus berusaha membantuku. Jadi aku hanya ingin melakukan sesuatu untuknya. Oh, TAPI. ITU. Pepe, beritahu aku. Aduh, beritahu aku. Hello Chant, mau jalan-jalan? Kebetulan kami sedang promosi tur keluarga. Asalkan kamu mendaftar, kamu akan menjadi turis keberuntungan kami segera. Dapatkan diskon 50%. Permisi, apakah Yuan Hao ada? Oh, saya mencari Tuan Yuan. Dia meminta Anda untuk ikut dengan saya. Tuan Lin memiliki seorang bibi yang mencari Anda. Ayo masuk. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda Yuan Hao? Saya. Berapa umur Anda? Heh, apa salahnya dengan saya di usia 33? Belum punya pacar? Bibi, kami adalah perusahaan travel. Bagaimana jika tidak ada hubungannya dengan pariwisata? Saya tidak perlu menjawab Anda. Jangan salah paham. Saya ingin memperkenalkan Anda dengan seorang pacar. Anda dari Biro Jodoh. Saya tidak membutuhkan ini. Terima kasih. Hey now. Apakah Anda mengenal Mao Xiaon? Saya tahu. Dia menyukai Anda. Jadi saya datang untuk melihat. Siapa Anda? Saya adalah petugas kebersihan di rumah sakitnya. Ya, dia biasanya baik kepada saya. Membantu saya banyak. Saya juga memperlakukannya seperti anak sendiri. Dia sendirian sekarang. Dia memikirkan Anda. Jika Anda bisa bersamanya. Saya akan bahagia dalam hidup ini. Xiaon mengirim Anda ke sini. Perempuan sangat pemalu dalam hal perasaan.
Anda pria harus mengambil inisiatif. Heh. Lalu bagaimana Anda tahu saya menyukainya? Anda tidak akan menyukai gadis yang begitu baik. Saya pikir Anda cukup tampan. Dan kondisi di semua aspek sangat baik. Jika saja Anda bisa bersama, orang tua akan sangat senang. Apakah dia meminta Anda datang? Ide saya sendiri. Ide saya sendiri. Lalu bagaimana kamu tahu dia suka aku? Aku tidak bisa memberitahumu itu. Kamu pergi ke Yuan Hao? Hei, aku gratis siang ini. Aku pergi ke perusahaan perjalanan memori itu. Aku pergi mencari anak itu. Dia orang yang baik. Dan kami berbicara. Aku pikir kalian berdua cocok. Agar, bagaimana kamu tahu Yuan Hao? Padaku, orang bilang tidak bisa bilang. Aku harus menepati janjiku. Kamu dengar? Apakah Pepe memberitahumu? Hei, buat apa kamu mencarinya? Orang tuaku tidak akan melakukan seperti ini. Untuk peduli dengan hidupku. Jangan ikut campur urusan pribadiku di masa depan, oke? Dr. Wang, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu kamu akan sangat keberatan. Jangan marah. Aku tidak marah. Aku tahu kamu juga untuk kebaikanku sendiri. Tapi aku bisa menangani urusanku sendiri. Jangan khawatirkan lagi. Sibuk, aku atur. Hei, Tante Ye, dia memberitahuku tentang dia pergi mencarimu. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu mengapa dia memiliki kesalahpahaman seperti itu. Jika itu mengganggumu, aku sangat menyesal. Ya. Kamu sangat baik kepada semua orang. Orang ingin peduli padamu. Aku bisa mengerti. Kamu bilang kamu sekarang bekerja dengan Xiaon. jadi kamu bisa melihat Xiaon setiap hari sekarang. Aku hanya ingin melihatmu sekali. Jadi aku akan mengikuti alamat yang kamu berikan padaku. Aku menemukan rumah sakit. Dia juga berbohong tentang memiliki penyakit mata. Tapi benar-benar melihat. Dan aku melihatnya. Melihatnya dengan sangat baik. Aku tidak bisa melepaskan hati ini. Aku berharap bisa melihatnya setiap hari. Apakah kamu memberitahunya? Kamu adalah ibu kandungnya. Oh tidak. Aku tidak akan mengatakannya. Tolong jangan beritahu aku. Sudah baik sekarang, sungguh. Jika suatu hari aku benar-benar meninggalkan dunia ini, bayangkan bisa menghabiskan hari-hari terakhirmu. Aku masih bisa melihat putriku setiap hari. Aku tidak menyesal. Aku mengerti. Tapi kamu terlalu menderita. Kenapa kita tidak memberitahu Xiao Chun? Wajar jika enak-enak mengenali ibu kandung mereka. Ya, aku setuju. Kamu adalah darah daging. Kita tidak bisa begitu egois. Jangan. Tolong jangan. Jika kamu benar-benar baik padaku, berbuat baiklah pada putrimu. Lalu lakukan sesuatu untuknya. Jadi ada apa? Ada seorang anak laki-laki yang sangat baik. Xiaon juga menyukainya. Tapi jangan mengambil inisiatif. Bisakah kamu menjangkau dan mendorongnya?
Siapa anak laki-laki itu? Hei, aku sedang mencari kamu. Asia, apakah ada masalah setelah lampu latihan itu selesai? Oh, agak biaya. Ya, dia itu sih. Tunggu aku. Oke, terima kasih. Oh, ayah. Datangnya begitu cepat. Oke, aku mengerti. Meong-meong. Anak bau hehehe. Aku bingung. Kenapa belum kembali juga? Oh, ya. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Ayahku benar-benar. Di usia yang sudah tua, masih seperti anak nakal tua. Hihi. Pria adalah anak-anak sepanjang hidup mereka. Ayahmu adalah contohnya. Aku menyebut ayahku. Aduh, senyum. Oh, manis, manis, manis. Manis, kamu juga akan memilikinya. Serius? Aku baik-baik saja sendiri. Hei, Xiao Chen. Ibu bertanya padamu. Yuan Hao yang berpura-pura jadi pacarmu waktu itu. Kalian masih berhubungan? Kami teman baik, sering jalan bareng. Waduh, waktu itu cuma mau bikin kamu tenang aja. Jadi berdua kami. Cuma main peran sebagai pasangan. Gimana kalau pura-puranya beneran? Kamu bercanda? Ibyo. Tapi apa itu beneran? Haru, Ibyo. Bicara serius sama kamu. Dari pertama kali lihat Xiao Yun, aku langsung merasa kalian berdua cocok banget. Jodoh yang unik. Xiao Chunyong asli. Kamu nggak muda lagi. Kamu harus ambil kesempatan. Ibu, jangan gerak. Ekspresi pas ini. Ah, benar tuh. Tambahin jari ini. Jari anggrek. Kok jari anggrek naik ke atas? Persis kayak mak comblang. Hahaha. Bocah tolol ini. Balik lagi nanti aku seriusin kamu. Wah, lama nggak ketemu. Paman, maaf banget. Harusnya aku datang menjenguk. Haha, lihat kamu. Jarang-jarang main ke Shanghai. Malah ngajak aku ketemu. Haha. Gimana kabarnya? Lumayan, aku udah keluar dari perusahaan lama. Sekarang kerja sendiri. Haha. Dulu kan udah aku bilang. Mau nggak aku aturkan liburan luar negeri buat kamu dan tante? Ah, sekarang aku kerja sendiri. Bisa putusin sendiri. Wah, bagus tuh. Apa seperti yang kupikirkan? Kamu masih tua. Tidak cocok untuk terbang. Aku akan mengatur pesiar untukmu. Menurutmu ini boleh? Yuan Hao, aku masih bisa mengajukan kuota tambahan. Tidak masalah. Kamu ingin membawa Xiaon? Bukan Xiao Chan. Ya ampun, jijik. Ibu kendang Xiao Chen. Menemukan ibunya. Bagaimana kamu tahu? Jadi Xiaon sudah memberitahumu tentang latar belakang hidupnya. Ya, Oh. Yuan Hao, aku sedang berpikir. Di dunia ini, Xiaon kan memberitahu orang yang dia dengar tentang latar belakangnya. Dia pasti yang paling bisa dipercaya. Dan kamu bisa mempercayakannya seumur hidup. Apakah orang ini kamu? Ah. Bisakah kamu mencari kesempatan? kenapa aku harus memberitahumu? Oh, apa yang bisa aku katakan padamu? Karena ibu kandung Xiaon sakit parah. Dia datang kepada kita kali ini, berkali-kali mendesak. Jangan beritahu Xiao Chun tentang ini. Terutama takut memengaruhi hubungan kita dengan Xiaon. Ah. Jadi kupikir lebih baik kamu memberitahunya dari samping. Maksudku, apakah ini benar tepat? Tentu saja cocok. Karena ibu kandung Haru memberitahuku. Apakah dia baru saja meneleponmu? Dan dia juga tahu bahwa Xiaon menyukaimu. Ayah, kamu membelinya kembali. Xiao Chen, bisakah kamu meminta Yuan Hao makan malam bersama? Oke, semakin banyak orang, semakin banyak sumpit. Hei, kalian mau apa? Aduh, Xiao Yuan ada di sini. Semangat kalian. Gini, Hei, halo. Hello, Haru. Ini bukan tentang menambahkan sepasang sumpit ekstra. Xiao Yuan adalah tamu kehormatanku. Aku akan memasak sayuran. Oh hey, Xiao Yan, cepat masuk. Ayo. Aku ingin memberitahu sesuatu. Sejak aku pergi terakhir kali, aku selalu merindukanmu. sebenarnya, aku juga merindukanmu. Benarkah? Hahaha. Ayo duduk di dalam. Ya, tidak. Aku akan membantunya. Istirahat dulu. Oke. Hahaha. Kebetulan sekali. Bertemu di jalan. Atau kamu sengaja datang ke sini untuk makan malam? Maaf, Aku bilang, apakah kamu ke sini untuk makan malam? ya, aku hanya kesini untuk makan. Kamu pikir aku bodoh? Ayahku ke sini untukmu, kan? Sepertinya kamu tidak bodoh.
Kamu banyak bicara. Oke, orang ini benar-benar baik. Masalah mendengarkan musik. Ikut aku tanpa bicara. Benar, jadi mereka benar-benar bermain. Tentu saja ada permainan. Aku menyuruh Yuan Hao. Member Hu Xiaochun Tentang Apu Kendangnya. Aku hanya ingin mencoba Yuan Hao. Lihat bagaimana perasaannya tentang Xiaon. Bagaimana perasaanmu? Kobala. Semangat. Musik berkata, Xiaochun menolak untamable initiative. Maka kita harus mencari cara untuk mengambil inisiatif. Hey Oak. Sekali lagi. Hey Oak, 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 Oak. Kalian berdua benar-benar. I need bukan baju. Minum sedikit arak beras dan peduli. Bibi, aku minum bir dan aku menang. Oh wanita tua, kamu tidak mengerti kami para peminum. Hanya peduli dengan gigitan ini. Ini disebut keadilan dalam minuman. Benar, hahaha. Ayo, mari kita angkat gelas. Yuan Hao. Selamat datang di rumah Xiaochun. Terima kasih Paman atas undangannya. Saya ingin berterima kasih kepada Bibi dan Xiaon atas kerja kerasnya. Menyiapkan hidangan yang begitu mewah. Haha, aku yang melakukannya. Hahaha. Aku juga. Hahaha. Haha, ayo, ayo, ayo. Ayo makan. Xiaochen. Yuan Hao mengatur perjalanan ke Korea untukku dan ibumu. Dia khawatir kami tidak nyaman terbang. Memesan kapal pesiar untuk kami. Kamu sangat perhatian, kan? Terima kasih. Berapa harganya? Aku akan pesan lagi. Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu Bibi dan Paman. Paman, mari kita selesaikan masalah ini. Hahaha. Aha. Yuan Hao. Paman, izinkan aku mengatakan sesuatu dari lubuk hati. Malam Xiaon memintamu untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Aku mulai menyukaimu. Ayah hanya minum 2 gelas lagi. Lalu aku tidak minum. Jujur saja, aku jatuh cinta padamu malam itu. Haha, aku pikir kalian berdua sangat cocok, kan? Hahaha, Ibu. Hahaha, aku juga menyukaimu. Oh, benarkah? Ayo, ayo, ayo. Lalu bersulang untuk menyukainya. Ayo, ayo. Ambil, ambil, ambil. Hahaha. Ayo, 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 ayo. Hahaha. Wow, kita adalah pasangan sahabat yang sangat baik. Ya, aku juga tidak bisa membiarkannya berpura-pura menjadi pacarku. Ya. Ya, Lucas. Apa sahabat? Orang ini adalah sahabat ketika dia bersama pria itu. Pria dan wanita bersama. Apa sebutannya? Itu adalah cinta. Oh, cinta, hahaha. Ibu, Ada apa denganmu? Apa aku salah? Mari bicara tentang cinta setelah 5060. Lalu apa yang kalian bicarakan kalau tidak bicara tentang cinta? Paman Bibi, kami tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Sebenarnya, aku sangat iri pada kalian. Perasaan sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Aku di jalan perasaan ini. Hanya seorang pecundang. bukankah itu juga aku? Setelah aku melewati hubungan yang menyakitkan, aku belum melambat. Aku juga seorang pecundang. Kenapa kamu mengatakan ini di depan orang tua? Ayo, kamu harus mengikutiku. Apa semua aku mengikuti mengatakan itu? Biasa. Hei, oke. Oh, apa yang kalian berdua perdebatkan? Satu gagal, satu gagal. Negatif, ini positif. Mungkin berhasil. Ah, benar juga. UPS kalian berdua pecundang. Duduklah dan bicaralah dengan baik. Pelajaran. Ringkas pengalaman. Bagaimana kamu mengatakannya? Kegagalan adalah ibu kesuksesan. Yuan Hao Xiaochen. Aku lihat kalian masih muda. Bagaimana bisa begitu negatif menghadapi sedikit kegagalan? Kalian harus menaruh perasaan. Terlihat lebih baik. Berbahagialah. Jalan hidup itu panjang. Cari saja orang yang tepat. Bergandengan tangan dan berjalan bersama. Hidup itu menarik. Oke, benar. Apa yang kamu lakukan dengan wajah sedihmu? Tua, kamu sangat benar. Seperti meja lezat ini. Benar? Hahaha. Oke, jangan bicara. Ayo, porselan. Angkat gelasmu dan datang. Xiaochen haha juga bagus. Haha. Minum. Oke. Di mana ayahku? Dia sudah minum. Kamu baik-baik saja dengan alkohol? Ah tidak, halo sebenarnya. Aku tidak minum hari ini. Kamu lihat, kamu membawa semua mobil teman-teman lamamu untuk menjemput kami. Kita tidak bisa membiarkan orang sia-sia datang. Ingat apa yang kupercayakan padamu. Ah, jangan khawatir. Ah, ayo pergi kalau begitu. Hei, anak ketiga. Ayo.
Oke, kalau begitu Xiaoyan, ayo pergi. Lama, telepon aku ketika sampai. Hei, oke. Ayo dah. Hati-hati di jalan. Hei dah hei. Apa yang ayahku percayakan padamu? Dia memintaku membantumu mencuci piring. Berhenti menulis. Jangan buat masalah. Berhenti menulis. Kapan kamu akan menjawab pertanyaanku? Penasaran? Ya. Aku juga penasaran kenapa ayahku pergi membeli sebotol anggur. Membelikanmu kembali. Saudara Mao Xiaon yang terhormat. Jangan panggil aku begitu. Kita adalah teman. Kamu ambil aku sayang. Aku merinding. Kamu adalah orang yang sangat penting bagiku. Kamulah yang membuka hatiku selama bertahun-tahun. Ikatan terbesar. Biarkan aku dan ibuku menyelesaikan perbedaan kami. Aku sangat berterima kasih padamu. Tidak. Kamu selalu memiliki ibumu di hatimu. Jadi aku tidak banyak berjasa dalam hal ini. Aku merasa Tuhan menempatkanmu dalam hidupku. Bukan kebetulan. Apa kamu minum terlalu banyak hari ini? Apa yang ingin kamu katakan? Sekarang giliranku untuk menyaksikan kebahagiaanmu. Ibu kandungmu telah muncul. Siapa yang baru saja kamu sebutkan? Ibumu. Bibi musik. Lalu mengapa dia tidak langsung datang dan mengenaliku? Dia pergi ke orang tua angkatmu. Sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Orang tuamu tidak tahu bagaimana berbicara denganmu. Jadi biar aku yang memberitahumu. Oh, aku mengerti. Kamu duluan. Xiaon. Kamu ingat waktu aku menelepon ibuku beberapa hari lalu? Betapa aku menyesalnya? Aku menyesal tidak bertemu dengannya lebih cepat. Di dunia ini, ikatan darah adalah yang paling sulit untuk dilepaskan. Apa yang ayahku percayakan padamu? Kamu sudah melakukannya. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku sedikit lelah hari ini. Aku ingin tidur dulu. Kamu pulang dulu, ya? Ada beberapa kata yang harus ayahmu sampaikan padamu. English sedang sakit parah. Dia tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Dia takut merusak hubunganmu dengan orang tuamu. Harapan terbesarnya sekarang adalah bisa melihatmu setiap hari. Dengan begitu dia tidak akan menyesal dalam hidupnya. Dia tidak bisa dalam hidupnya. Bagaimana dengan aku? Apakah dia pernah memikirkan perasaanku? Dia tidak ingin mengenali lagi. Mengapa dia muncul di hadapanku setiap hari? Nanti berikan aku shout. Berikan ini nanti, berikan itu. Dia tidak ingin memengaruhi hubunganku dengan orang tua angkatku. Kenapa dia mencari orang tuaku? Dia meninggalkanku selama bertahun-tahun. Dia muncul hari ini. Muncul di depanku. Aku akan memberitahumu. Egois. Orang tua angkatku adalah orang tua kandungku. Aku selalu berpikir begitu. Aku tahu semua yang kukatakan sekarang tidak berarti. Aku baru saja melalui pasang surut dengan ibuku. Aku tahu pasti sulit. Tapi saat ini, aku pikir aku yang paling berhak berada di sisimu. Orang yang menghadapi ini bersamamu. Aku benar-benar tidak ingin ibumu di sisimu. Tapi kalian tidak bisa saling mengenali. Kamu itu, apa yang kamu katakan padaku di kafe?
Dan itu sangat menyentuhku. Apa yang kamu katakan beberapa hari lalu? Itu adalah suara paling jujur di hatimu. Aku duluan ya. HP selalu menyala. Ini banyak. Sudah kubuka untukmu. Minum saja sesuai petunjuk dokter di atas. Dr. Wong, UPS. Kamu sibuk? Permisi. Sebenarnya. Oke, terima kasih. Dr. Wong, ini kue osmanthus yang kubuat pagi ini. Aku bawa untukmu cicipi. Dan aku merajutkanmu sepasang sarung tangan. Tentubukan sekarang. Bisa dipakai saat dingin. Bibi Ming, aku bilang. Jangan kirimkan aku apa-apa lagi. Kenapa masih dikirim? Dokter Mao, jangan sungkan. Aku sangat menyukaimu. Dan kamu selalu membantuku. Tentu aku harus baik padamu. Kamu ada waktu? Ayo ngobrol di atap. Ide bagus. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Rumahmu di sini? Di mana semua anggota keluarga? Hei, aku sendirian sekarang. Bukannya kemarin kamu bilang di usiaku sudah punya anak? Masih seorang anak perempuan. Anak perempuanmu bagaimana? Dr. Mao, Aku ada urusan lain. aku sibuk dulu. Bibi nih. Kamu bilang sekarang sendirian. Anak-anakmu bagaimana? Ada apa denganmu dan anak perempuanmu? Dr. Mao, andai aku punya anak perempuan sepertimu. Anak perempuanmu sendiri bagaimana? Di mana dia sekarang? Kami sudah berpisah bertahun-tahun. Sudah tidak bisa ditemukan lagi. Bibi Yu. Kami berdua tidak ada hubungan. Nanti aku minta PP mengembalikan barang-barangmu. Jangan urusi urusanku mulai hari ini.
Apa aku melihatnya hari ini? Sampai jumpa. Apa kabar? Aku bicara dengannya. Benarkah? Bagaimana hasilnya? Dan aku menanyainya banyak hal. Dia tidak pernah jujur padaku. Dia bahkan tidak mau mengakuiku. Mungkin dia belum siap. Kamu tidak merasakan hal yang sama? Beri dia lebih banyak waktu. Mungkin. Aku tutup dulu. Bibi, kamu di sini. Bisa aku bicara berdua saja denganmu? Ah, masuk dan duduklah. Ma Chuan mengundurkan diri bulan Januari. Bagaimana kamu tahu? Dia baru saja berpamitan padaku. Kamu bilang dia tidak akan memberitahumu. Apa karena dia pergi ke Yuan Hao waktu itu? Kamu menyalahkannya? Oh, aku tidak memberitahumu. Salahkan aku. Ya ampun, mulutku besar sekali. Aku tak berperasaan. Bisakah aku dapat 205? Aku bilang padanya kamu suka Yuan Hao. Dia pergi mencari Yuan Hao. Kamu bilang ini bukan karena kebaikan? Apa kamu punya dosa berdebat dengan petugas kebersihan? Kamu, Kamu tidak tahu apa yang terjadi, Pepe. bagaimana itu bisa terjadi? Bisakah kamu keluar dulu? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo, Ogawa, bisakah kita bertemu malam ini? Di mana? Sudah lama kita tidak ke sini. oke. Pertama kali aku memanggilmu ke sini. Atau karena kalung ibumu? Jadi kamu mengajakku ke sini lagi? Aku pikir tempat ini spesial. Ada mimpi dongeng. Cinderella bisa menjadi putri di sini. Kamu ajakku sini? Bukan karena kamu menceritakan dongeng padaku. Dongeng juga bisa menjadi kenyataan. Tapi kenyataannya kejam. Dia sudah pergi sekarang. Dia bahkan tidak mengucapkan salam. Jika dia meninggalkanku. Karena satu dan lain hal. Jadi apa sekarang? Aku sudah menasihatimu berkali-kali. Tapi ketika hal yang sama terjadi padaku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sebenarnya sudah meyakinkan diriku berkali-kali. Jadi hari ini aku di rumah sakit dan aku bertanya padanya. Aku bilang bagaimana dengan anakmu? Dia bilang sudah bertahun-tahun terpisah dari anak-anaknya. Tidak ada kontak lagi. Aku adalah orang yang hidup. Aku berdiri di depannya dalam keadaan hidup. Mengapa dia tidak mengenaliku? Aku tidak tahu mengapa. Aku hari ini. Kamu sangat menyambutnya. Dia ingin memberiku sesuatu dan aku mengembalikannya padanya. Kurasa aku membuatnya sedih. Tapi dia tidak tahu. Lebih dari 20 tahun. Aku merindukannya setiap hari. Ketika kamu bercerita tentang dirimu dan ibumu. Aku berpikir,
Aku berkata suatu hari setelah bertemu orang tuaku. Dengan sikap apa aku akan menghadapi mereka? Hari ini aku menggunakan cara yang paling rentan, cara yang paling kejam. Mungkin begitulah manusia. Dia tidak sekuat yang dia katakan. Aku merasa seperti seorang ibu. Dia akan memilih untuk meninggalkan keluarganya. Pasti ada alasannya. Dia pasti punya alasan sendiri. Kita semua adalah orang yang terluka. Ibu kita akan ada di sana saat itu. Membuat pilihan itu. Mereka pasti lebih menyakiti diri sendiri. Luka setiap orang tidak sembuh dengan berjalannya waktu. Bahkan semakin membusuk seiring waktu. Semuanya tergantung pada kita. Kamu lebih dari sekadar dokter mata. Kamu berhasil menyembuhkan luka di hatiku. Kamu punya kemampuan. Kamu dan aku menghadapi masalah yang sama. Masalah. Aku percaya. Kamu tahu cara mengatasinya. Masalahku berbeda denganmu. Aku sekarang melihatnya, tapi aku sama sekali tidak tahu masa lalunya. Apa yang terjadi padanya? Dan yang tidak bisa pahami adalah, mengapa dia tidak berani menghadapiku langsung? Mengapa dia tidak bisa memberitahuku? Apa yang terjadi padanya saat itu? Dia meninggalkanku. Aku bukan monyet yang melompat dari batu. Seharusnya aku tahu bagaimana aku bisa datang ke dunia ini. Dia punya surat yang ingin dia sampaikan padamu. Dia pergi mencarimu. Aku sudah bilang sebelumnya aku adalah petugas kebersihan rumah sakit. Maaf aku menipumu. Aku mengerti. Kamu adalah ibu kandung Xiaon. Bagaimana kamu tahu? Ayah angkatnya memberitahuku. Apakah Xiao Chun tahu? Dia tahu. Dia juga memberitahuku. Kalian belum bertemu. Ya. Ini semua salahku. Aku terutama tidak berani. Aku benar-benar tidak punya keberanian. Tindakan yang kulakukan dulu. Itu benar-benar menyakitinya. Bibi. Ada yang bisa kubantu? ITU. Tolong berikan ini padanya. Kuharap dia tahu kebenarannya. Ada seseorang di sisinya untuk membantunya. Kupikir orang yang bisa membantunya adalah kamu. Lihatlah. Aku tidak ingin melihatnya. Xiaon. Maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku benar-benar bisa melihatmu. Aku tenang. Aku pergi sekarang. Beberapa hal aku takut untuk mengatakannya langsung. Aku hanya bisa tinggalkan dalam surat ini. Ketika aku masih muda, aku muda dan tidak tahu apa-apa. Jatuh cinta pada ayahmu. Dia adalah pria tampan yang berbakat. Suka bepergian ke dunia untuk menulis puisi. Kamu akan lahir. Dia masih di padang rumput dan belum kembali. Segera kabar datang bahwa dia menghilang di sana. Aku sangat gugup. Tapi tidak ada cara untuk menemukannya.
Sehari setelah kamu lahir, jenazahnya akhirnya ditemukan di sana. Aku tidak punya keberanian untuk terus hidup. Hanya ingin bersamanya. Pergi bersama. Itulah mengapa aku meninggalkanmu di rumah sakit. Membuat keputusan salah pertama dalam hidupku. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Aku mengikuti jejak terakhir hidupnya ke padang rumput. Aku melihat pemandangan megah yang belum pernah kulihat seumur hidup. Sepertinya aku mengerti. Hubungan tersembunyi antara puisi dan alam. Ayahmu untuk puisi di hatinya. Serahkan hidupmu pada alam. Dia adalah penyair sejati. Juga seorang pria hebat. Aku tiba-tiba menyadari bahwa aku harus hidup untuknya. Ketika aku kembali dan pergi ke rumah sakit untuk mencarimu lagi. Kamu sudah dikirim ke panti asuhan. Aku tidak tahu sampai aku menyusul ke panti asuhan. Kamu sudah diadopsi. Kali ini, aku membuat keputusan salah kedua dalam hidupku. Aku tidak pergi ke keluarga itu lagi untuk membawamu kembali. Sebaliknya, dia memilih pergi sendirian. Aku meninggalkanmu. Karena masa mudaku dan ketidaktahuan. Karena pengecut dan egoisku. Ketika aku akhirnya mengerti. Ketika aku membuat kesalahan yang tidak bisa kuperbaiki dalam hidupku. Sudah terlambat. Tidak ada hari yang berlalu tanpa penyesalan. Sampai setelah berjalan sekali di garis hidup dan mati, aku baru memiliki keinginan kuat untuk mencarimu. Sayang Xiaochun. Meskipun hidupmu diberikan olehku, tapi aku tidak membesarkanmu sehari pun. Aku tidak pantas menjadi ibumu. Kamu harus mencintai orang tua angkatmu. Jangan datang padaku. Aku akan sembuh dari penyakitku dengan tenang. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku keberanian untuk melawan penyakitku. Aku akan selalu berdoa dan memberkatimu dari jauh. Semoga yang terbaik untukmu. Semoga kamu dan Yuan Hao hidup bahagia bersama segera. Suara paling indah di dunia adalah panggilan seorang ibu. Kamu harus pergi padanya. Jika diperlukan, aku akan pergi bersamamu. Terima kasih Wonho. Ketika aku berada di titik terlemahku, untungnya ada satu dari kalian di sampingku. Terima kasih atas dukunganmu.
Wei Yan. Kamu menyemangatiku. Apakah aku tidak bersemangat? Apakah kamu begitu sedih? Tidak ada tamu. Tidak ada tamu. Tidak ada tamu, kita harus siap setiap saat. Kamu tahu. Hei, aku sudah memikirkannya. Menurutmu kita harus memikirkan sesuatu? Minarik Pelanggan. Jika tidak banyak tamu dalam sehari seperti ini, aku harus mati. Lalu kamu gunakan otak pintarmu untuk memikirkan cara. Ya, bukankah aku sedang memikirkannya? Meoyo. Datanglah kucing besar. Kapan tikus ini menjadi kucing? Tuan Kakeng, apakah kamu kesini untuk grooming? Masih di sini untuk mandi? Haha. Ambilkan aku 2 kali makanan kucing. Ya, rasa apa yang kamu inginkan? Amerika tanpa es. Oke bro. Bagaimana aku melakukannya? Tidak menyangka bisa begitu profesional. Aku berharap bisa menjadi kucing sekarang. Yang mana yang Kemusaka? Bawa pulang dan pelihara. Ayo, aku tidak sebagus kamu dalam berkomunikasi dengan hewan. Aku hanya di sini untuk tur. Belajar. Bro. Musim panas datang dalam sekejap. Mengapa kamu masih diam di musim semi ini? Bukankah musim semi sudah berakhir? Jangan berpura-pura. Kamu tahu apa yang aku maksud dengan musim semi? Jujur saja. Bagaimana kabarnya dengan kakak Xiaon? Apa yang bisa aku lakukan dengannya? Hanya saling suka di momen setiap hari. Aku tidak mengerti. Kamu bilang tidak punya pacar. Dia tidak sedang jatuh cinta. Ini waktu dan tempat yang tepat. Tidak ada yang menghalangi. Mengapa tidak langsung satu blok saja? Harus memiliki persahabatan yang langgeng. Apa itu persahabatan ilahi? Aku sangat sibuk sekarang. Banyak hal terjadi di perusahaan. Aku harus minum dengan ayahku setiap malam saat pulang. Minum kopi. Bicarakan tentang peristiwa besar dunia. Hidup penuh dengan... Bagaimana dengan kamu? Pria 30 tahun. Saatnya untuk darah. Kamu bilang tidak mau punya pacar. Aku cuma nongkrong di sana setiap hari. Kapan benih cinta akan tumbuh? Bukan aku yang menentukan. Itu takdir. Apa maksudmu? Untuk jatuh cinta, kamu harus menengadah dan bertanya pada Tuhan apakah dia setuju. Ya, takdir sudah ditentukan. Kamu harus berjuang untuk menang. Kopi aku sudah siap. Aduh. Angin APA yang membawamu ke sini. Kak, jangan duduk-duduk saja. Adieu, duduklah sekarang. Butuh kursi yang besar dan nyaman. Yang itu harus duduk di tanggaku. Ayo, aku akan membereskannya untukmu. Aduh, bereskan dan rasakan lebih nyaman untukmu. Ayo. Aha, Oh. Tolong. Mau minum apa? Kopi es pasti tidak boleh kan? aku sekarang hanya boleh minum air putih. Oke, kamu tunggu. Hei. Baiklah, aku yang akan melakukannya. Aku akan ambilkan susu segar untukmu. Ini baru saja dari tokoku. Kualitasnya sangat bagus. Pasti baik untuk bayi di perutmu. Wah, susu segar Pastekur, perawatanku sekarang cukup tinggi. ITU. Kamu tidak spesial sekarang, kan? Aduh, maksudku, siapa yang punya mata sebaik itu? Membeli Samuel Lukasen yang kekirim ke galeri. Jadi itu kamu, Bos Ju? Terima kasih. Itu membuatku beberapa kali lebih berharga. Uang untuk susu bayi di perutku sudah teratasi. Terima kasih. Bagaimanapun juga, kita suami istri, kan? Kamu dalam masalah. Kamu butuh bantuan. Aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton, kan? Hei, sudah beberapa bulan. Kenapa aku harus memberitahumu?
Apakah C ada hubungannya denganmu? Aku yang membayar susu formula anak ini. Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Ya, ya. Kamu yang membayar susu formulanya. Karena kamu ingin tahu banyak, maka aku akan memberitahumu. Sudah lebih dari 7 bulan sekarang. Ah, kamu ingin menyentuhnya untuk melihat apakah ini nyata? Jika ini rusak, milik siapa ini? Ya. Bagaimana jika ini rusak? Aku juga tidak bisa menjelaskannya pada tunanganku. Haha. Namanya Wu Bin. Aku tidak berpikir begitu. Dia akan menjadi ayah yang hebat. Wu Ben. Hei, apa hubungannya? Lupakan pria ini. Dokter yang kembali dari luar negeri. Yo kembali dari berenang melintasi Samudra Pasifik. Apakah kamu lelah? Masih muda. Tampan? Hanya 5 tahun lebih muda dariku. Aku tidak terlalu jauh. Kapan kamu jatuh cinta dengan saudara? Popular. Ini masalahnya. Dia akan baik padaku dan anak-anakku. Kamu tidak bisa mengubah masalah kekanak-kanakan ini. Dia bukan ayah dari anakmu. Bagaimana bisa baik padanya? Ayah anak tidak mengakuinya. Siapa bilang aku tidak mengakuinya? Aku hanya tidak ingin menikah. Tapi aku tidak menolaknya. Ini hebat. Bawa anak-anak dan keluarga bertiga keluar untuk piknik. Nikmati musim, semi dan kabahajeng keluarga, kan? Kamu pikir aku apa? Ibu Dayun? Lao Zhu, biar kujelaskan. Kalau kamu sudah berpikir seperti ini, apa kamu tidak ingin anakmu memanggilmu ayah? Bukan minumnya yang pelan, jangan tersedak. Bukankah tadi kamu bilang namanya Wu atau apa gitu? Pas, kalau dia mau jadi ayah anak ini, itu butuh persetujuanku. Kenapa? Karena aku ayah dari anak ini. Aku sudah lama ingin bertanya padamu. Kamu bilang, apa masih mungkin antara Yuan Hao dan Xiaon? Hei ayah, aku sudah menanyakan untukmu. Tapi menurutku bagaimana dengan mereka? Hei jangan main-main. Oh, jangan main-main. Kenapa begitu? Menurutmu sekarang zaman apa? Kalau laki-laki belum menikah, perempuan belum menikah, dan si Sele bermaksud, keduanya sebaya. Bukankah ini sudah seperti api bertemu kayu kering? Bagaimana dengan mereka? Mereka seperti barang antik. Tarik kalau bisa. Pelahan. Ayah tahu tidak? Banyak hubungan cinta berakhir seperti ini. Adikmu. Apa ada yang salah dengannya? Masalah fisik? Omong kosong apa? Masalah psikologis. Hey, le hate ITU. Dia senang-senang dengan Shanshan. Lebih baik dengan Bingbing. Putus 2 kali? Sakit. Kereza. Dia mungkin tidak ingin menikah. Kamu bilang ini mendesak, tidak mendesak. Ayah ingin aku bilang. Ya, jangan khawatir. Kalau kamu benar-benar ingin mereka bersama, kurasa kamu harus melakukannya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Kapan dia mendengarku? Yang Kamu dan Ju tahu itu. Kalian bertiga adalah teman baik. Apakah kalian lebih cocok ketika bersama? Aku akan diberi hadiah setelah selesai. Ya, ayo lakukan. Sepaket. Kalau begitu kita harus minum bersama. Sangat-sangat bagus. Ahahaha.
Hello, hello. Kamu tahu kenapa aku mengundangmu ke sini hari ini? Biarkan aku memperlakukan anakmu dengan baik setelah menikah. Aku dengar. Ada perbedaan usia yang besar antara kamu dan Jian Hui. Berapa umurmu? 5 tahun? Hampir tidak berarti. Oh. Tapi Jian Hui sudah menikah 2 kali. Jika kamu menikah lagi, ini akan menjadi pernikahan ketiga. Bukankah aku mengikutimu 2 kali sebelumnya? Ini sepenuhnya membuktikan bahwa Jian Hui adalah wanita yang setia. Jujur saja, Jian Hui adalah sejauh ini wanita tercantik yang pernah aku temui. Dewasa dan berwibawa, memikat, pandai melukis, dan memiliki pengalaman hidup yang kaya. Wanita seperti ini, bagaimana aku bisa tidak mencintaimu? Kamu sangat baik. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jian Hui sangat memikat di matamu sekarang. Tapi bagaimana setelah dia melahirkan? Dia pasti akan menggunakan seluruh hati dan jiwanya untuk membesarkan anak ini. Benar? Itu tidak akan lama. Dia akan pergi. Mutiara tua menguning. Kamu bilang begitu. Wanita seperti ini, apakah kamu masih tertarik padanya? Oh, jadi kamu tidak tahu? Jujur saja, Bos Ju. Aku memiliki kompleks Oedipus yang serius. Aduh, aku suka wanita yang lebih tua. Semakin tua, semakin aku menyukainya. Semakin tua, semakin aku merasa aman. Kamu khawatir tentang anak itu? Ya, tidak perlu khawatir. Jane Hui menikah denganku. Anaknya adalah anakku. Aku pasti akan mengambil anak ini. Perlakukan seperti anakmu sendiri. Jian Hui punya prasangka terhadapmu. Setelah menikah, dia pasti tidak ingin anak itu datang menemuimu. Dan menurutku itu cukup ekstrim. 1 anak lagi untuk dicintai. Bukankah itu bagus? Jujur saja, Bos Ju, aku punya ide lain. Hei, aku akan tahu saudara Parko. Aku membawa anak-anak untuk menemuimu. Jika kamu suka anak ini, aku akan biarkan dia memanggilmu ayah baptis. Hei, kenapa ini terdengar aneh bagiku? Anakku sendiri. Aku memintanya memanggilku ayah baptis. Aku menikahi Jian Hui. Dia adalah anakku. Dia harus memakai nama Wu seperti aku. Orang punya muka, pohon punya kulit. Kamu bilang jika orang ini tidak punya muka atau kulit, dia harus menjadi sesuatu. Aku akan memberitahumu. Anak dalam perut Jian Hui? Itu hidup kita. Tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di sebelahnya. Aku akan memberitahumu yang lain. Ini adalah hal besar. Kemanapun kamu pergi, anak ini harus memakai nama Ju. Perasaan bukanlah sesuatu di matamu. Aku tidak mengatakan itu. Bagaimanapun, nama anak itu Ju atau Wu. Kita berdua tidak bisa memutuskan. Kamu harus mendengarkan Jian Hui, kan? Ada lagi? Jika tidak ada, aku pergi dulu. Tidak ada pengiriman. Oh, Basu. Terima kasih. Membesarkan istri yang luar biasa untukku. Aku sangat menghormatimu. Ingat untuk datang minum anggur pernikahan di hari pernikahanmu. Sampai jumpa. Aku kasih tahu. Anak dalam perut Jian Hui digunakan oleh kita berdua. Tidak ada hubungannya dengan yang di sebelahnya. Aku kasih tahu yang lain. Ini masalah besar. Kemanapun kamu pergi, anak ini harus bermarga Ju. Luar biasa, Wu Bin benar-benar jenius acting. Aku sering melihat orang lain akhir-akhir ini. Pengalaman ada di sini. Kamu pasti puas. Cukup profesional. Tapi bagaimanapun, aku juga figuran. Kamu orang yang artistik. Kalau ada kesempatan bantu aku rekomendasikan lebih banyak. Lebih baik karakter dengan lebih banyak dialog. Tidak masalah. Aku punya beberapa teman sekelas. Sekarang aku sutradara. Aku pasti rekomendasikan. Kamu luar biasa. Terima kasih. Apa kamu perlu aku main sampai menikah? Oke. Yang ini, tergantung apa yang terjadi setelah babi ini. Tunggu kabar dariku. Stand by.
Hei Lao Yuan, Oh, si kuning tua datang. 10 juta. tolong jangan berterima kasih padaku. Kamu lihat. Sunset Red Luxury Jeju Island Wu Day Tour. 2.000 per orang. Berenang menuju masa muda hahaha. Menggiurkan. Ya. Berenang menuju masa muda. Hey, Lao Yuan NA. Musim semi kedua untuk kita berdua datang agak sulit. Hahaha. UPS, buat apa kamu menghabiskan uang ini? Ah, kalau aku mau jalan-jalan? Kalau begitu aku kasih tahu Yuan Hao. Itu pekerjaannya. Tidak, aku menukar ini dengan poin ban. Ini akan kadaluarsa jika tidak digunakan lagi. Dan ini tidak mengeluarkan biaya sepeser pun darimu. Jangan tanya kenapa aku mencari kamu dan bukan orang lain. Ya, karena di antara teman-teman, aku paling dekat denganmu. Dan ini adalah tour group. Bukan sendirian. Sayang, ada banyak hal yang harus dilakukan di toko ini. Aku tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Apa baiknya mengatakan sesuatu? Kita semua akan tua jika tidak bepergian. Selagi kita masih bisa menggerakkan tangan dan kaki. Jalan-jalan? Bagaimana dengan aku? Aku menghargai kebaikanmu. Aku mengerti. Haha, sejujurnya. Berpikir untuk membuat visa atau paspor? Kepalaku pusing. Tekanan darah ini akan naik. Jangan khawatir tentang apapun. Semua dokumen? Biro perjalanan sudah siap semuanya. Cukup berikan paspor dan KTP-mu. Dan, pastikan menunggu sampai hari keberangkatan untuk muncul di bandara. Tidak masalah. Atau. Lupakan saja. Lupakan, aku juga tidak akan pergi. Kalau begitu kamu tidak datang ke sini untukku. Lalu kenapa kamu menderita? UPS, apa gunanya aku pergi sendirian? Aku tidak kenal orang lain. Lao Yuan. Temani saja aku. TAPI. Tapi apa? UPS, kita sudah menghabiskan setengah hidup untuk anak-anak. Sekarang kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak pernah mengerti? Oke. Aku tidak bisa memberitahumu. Aku akan melakukannya. Oak, hahaha. Yuan, kamu harus belajar dariku. Kita perlu tahu bagaimana menyesuaikan hidup kita. Ya, menyesuaikan hidup. Istri. Sudah lewat. Aku juga harus pulang kerja. Kamu pikir begitu? Mau aku temani sebentar? Tentu, aku baik-baik saja. Kalau budget kita makan bersama, ya? Maksudku, aku ingin pulang untuk makan malam. Mana ada yang enak di luar dibanding di rumah? Ayo kita belanja bersama. Lalu aku pulang. Kamu istirahat, aku yang masak. Coba lihat cocok tidak dengan seleramu. Kalau suka, aku bisa buatkan untukmu setiap hari. Bikin pusing. Ya ampun, Lao Yuan, kamu. Hanya saja ada seorang wanita yang hilang. Bibi sendirian tidak bisa. Istri, badanku benar-benar tidak enak hari ini. Bagaimana kalau lain kali aku mengundangmu makan malam? Aku janji. ITU. Aku buatkan sup untukmu dan anak-anak. Ayo masuk. ITU. Bagaimana rasanya supnya? Enak tidak? Kamu cicipi pie itu.
Lihat apakah rasanya kembali. Jangan dicoba. Aromanya seperti dulu. Seorang pria dari TG datang ke tempatku hari itu. Bilang dia akan menjadi ayah untuk anakku. Kamu carry 12? Kamu bicara tentang Wubin? Ya, itu namanya. Benar. Dia figuran yang aku cari. Aku sengaja marah padamu. Bagaimana hasilnya? Aktingnya tidak buruk, kan? Bukan kamu. Kamu suka sekali menggangguku? Ah, iya. Selama bertahun-tahun, aku suka mengganggumu. Aku sangat bahagia. Tapi kali ini aku meminta seseorang berbohong padamu karena anakmu. Karena kamu datang hari ini. Artinya kamu masih menyimpan kami di hatimu. Ayo menikah lagi. Karena kamu datang hari ini, artinya kamu masih peduli pada kami. Zhu Tao. Ayo menikah lagi. Setuju atau tidak? Tahu, aku beritahu kamu. Ini kesempatan terakhirmu. Kenapa tidak? Perat, Aduh, jangan dibahas. Ada APA? Perutnya besar sekali. Waduh, jangan-jangan. Kenapa kita tidak memperkenalkan? Kenapa kita tidak pergi ke rumah sakit? ini kepala bayi. Ini perut bayi. Lihat ke sini. Ini paha bayi. Hei, lihat. Seberapa keras tendangan betis bayi kita? Andai saja aku anak perempuan. Aku suka anak perempuan. Katanya, anak perempuan adalah jaket kecil manis ayah. Itu kekasih kecilku di kehidupan sebelumnya. Hei! Tangan kecilmu baru saja menyentuh wajahmu seperti itu. Sangat menyenangkan, benarkah? Ya Tuhan, anak-anakku akan seperti aku ketika besar nanti. Seorang pria penuh semangat. Kamu benar-benar ingin anak laki-laki. Dengarkan aku, ketika anak itu besar nanti, asalkan dia baik padamu. Abaikan aku. Betapa melainya aku, bukan? Sudahlah, kamu. Jangan murahan dan baik. ITU. Aku akan ke tempatmu nanti untuk mengambil buku rekening. Kamu sedang apa? Pergi ke kantor catatan sipil. Selesai. Selesai lagi. Menikah dengan pria yang sama 3 kali. Luar biasa. Aku menikahimu 3 kali. Juga mabuk. Kamu menyiapkan hidangan ini hari ini. Ini bukan gaya toko kami. Karena aku tahu kamu lebih suka steak daripada perut. Maka tentu saja aku ingin. Benar? Aku memahami perasaan istriku. Hei, kamu bilang. Betapa jeniusnya Michael di galeri ini.
Kamu membeli begitu banyak lukisanku. Dia bisa menemukanmu orang yang membeli lukisan itu dalam sekali tembak. Kamu tahu apa yang kupikirkan saat aku tahu? Hei, tunggu. Jangan emosional, oke? Ah, ini semua pasangan tua. Kami tidak mengucapkan terima kasih seperti itu. Jika aku tidak bertemu denganmu di hotel tahun lalu, kurasa aku tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidupku. Hei, kamu bilang kebetulan. Dan saat itulah aku hamil. Kupikir Tuhan sengaja tidak ingin membiarkan kita pergi. Saat aku masih muda. Di usia ini, aku masih ingin kamu bertengkar denganku. Apakah ini disebut tidak bergerak dan tidak bertahan? Aku bertanya-tanya. Aku adalah pria besar di Beijing. Mengapa kamu tidak bisa mengikuti telapak tangan wanita kecil Shanghai MU? Gadis Beijing tidak bisa melakukannya tanpaku. Mengapa aku sangat menyukaimu saat kamu menyiksaku? Lalu aku masih merasa aneh. Aku adalah wanita Shanghai. Mengapa aku mencintaimu, pai daging pintu di Beijing? Satu kata hidup. Dua kata takdir. Tiga kata sudah dan bumi cocok. Empat kata, satu sang yuzu. Lima kata. Dengan gembira kamu, aku dan dia. Bahagia untukmu, aku dan dia 7 kata. Oh tolong istri. Aku tidak berhasil dalam matematika SD. Minum dulu. Selamat pernikahan. Kamu tahu, sayang? Aku benar-benar merasa seperti pengantin baru sekarang. Berbahagialah. Kamu tahu? Ini saat kita berdua pertama kali menikah. Ini untukmu, karena saat itu aku tidak punya uang. Tidak mampu membeli cincin berlian. Aku minta teman membelikan yang kristal. Kamu memang tidak mampu beli berlian. Jack, saat kita bercerai, kamu melempar ini padaku. Bukan sekali, tapi 2 kali. Hampir kena mataku 2 kali. Kamu minta maaf. Kalau tidak bercerai. Coba lihat, sekarang persis 15 tahun. Pernikahan kristal. Sangat kebetulan dan cocok. Pasang di aku. Aku ada hadiah untukmu. Ah, sejak kita bertemu. Kecuali bayi kecil ini. Kamu tidak pernah memberiku hadiah. Wah, kejutan. Oke. Apa dulu aku seganteng itu? Ah, kurasa sekarang lebih berkarakter. Sangka, kamu suka kerutan di wajahku? Hahaha, kapan kamu menggambarnya? Saat kita pertama menikah. Kenapa dulu tidak diberikan? Saat itu kamu bersama. Aku bertengkar. Aku tidak mau memberikannya. Saat kita bercerai, aku hampir membakarnya. Leluhur hancur. Untung tidak dihancurkan atau dibakar. Jianhui aku janji. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu baik seumur hidup. Baik kepada enak-enak kita. Kamu lihat, aku ubah restoran kopi gaya Beijing ini menjadi galeri kopi untuk membuktikan keberadaanmu. Mulai di sini kamu bisa bebas menampilkan bakat pribadi. Bagaimana dengan pesona pribadi di sini? Juga bukti aku rela disiksa olehmu. Adalah rahasia kecil cinta kita. Istri, semoga cinta kita langgeng.
Bahagia selamanya. Mencintaimu selamanya mencintaimu. Hei, sudah jam 12 siang. Kita bisa bicara tentang senjata dan senjata. Kenapa masih ada satu yang hilang? Tepat sekali. Yuan Hao, cepat telepon Xiaon. Dia bilang pasti akan datang. Apa buru-buru? Tidak lihat ada yang berbeda hari ini? Apa bedanya? Ada yang pakai sweater? HM, ngobrol yang asik. Aku tidak lihat kalau mereka semua berpasangan hari ini. Kamu diskriminasi terhadap jomblo? Kamu lupa waktu masih jomblo. Siapa yang di sampingmu setiap hari? Kakak, kamu juga jomblo. Xiaon juga jomblo. Piut berpesanggen. Bukankah semua orang senang? Benar kan? Itu maksudnya. Bisa tidak kamu tidak sarkas hari ini? Tema makan malam hari ini adalah merayakan pernikahan ketiga mereka. Ini bukan pernikahan paksa, oke? Bisa kita bahas. Bagaimana pernikahan mereka akan diatur? Kami selesaikan pernikahan kemarin. Meledak. Bukankah mereka baru saja mengatakannya? Bilang aku pernikahan ketiga. Apa maksudmu pernikahan ketiga? Itu pernikahan ketiga. Ya, jadi aku menghargai fakta bahwa kamu mengatakannya. Jadi tadi malam kami berdua diam. Sangat hangat menyelesaikan pernikahan ketiga kami. Aku menyesal sekarang. UPS Somai. Aku merasa seperti rugi. Hei istri, masih merasa rugi? 3 pernikahan, 3 kali aku menikahimu saja. Bagaimana bisa kamu rugi? Hei, kamu rela? Ya baik. Aku rela. Oh Paman dan Bibi. Kisah cinta kalian bisa dibuat jadi 3 film, kan? Wah, mungkin lebih dari itu. Kami berusia 20-an saat pertama bertemu. Sudah lebih dari 10 tahun bersama. Kau tahu, Ani sadecake penuh sakit juga. Waktu seperti menghilang dalam sekejap. Dulu aku masih muda. Rasanya punya banyak waktu untuk dihabiskan. Semaunya sampai akhir, ingin menikah. Ingin pergi, UPS. Hanya ingin bebas. Bebas? Tak disangka, puluhan tahun telah berlalu. Dan dia akhirnya punya bayi. Menikah dengan pria yang sama 3 kali. Jadi bagaimana dengan orang lain? Tak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tahukah kamu? Kejutan terbesarku adalah punya bayi sepertiku. Sangka. Jadi bilang seseorang harus menghargainya dengan baik. Kalau tidak, kau pasti akan mengecewakan masa-masa indahmu. Jangan tunjuk-tunjuk aku. Untuk bayimu. Aku benar-benar ingin bertepuk tangan. Hei, tapi kurasa, kita harus khawatir tentang masa indah Yuan Hao. Apa buru-buru? Kakak ipar, aku cemas untukmu. Kamu hamil sekarang? Ayo lah, cepat makan. Hei, tidak perlu menunggu. Hei, Haru. Kamu mana? Kapan sampai? Kak Ju, aku buru-buru. Aku tidak bisa datang. Kamu tidak bisa datang. Aku beritahu ya. Yuan Hao sudah menunggumu lama di sini. Kau bilang sendiri padanya. Hei, ada apa? Aku baru tahu keberadaan ibu kandungku. Aku harus buru-buru cari dia. Di mana itu? Di rumah sakit kecil di Chongming. Tolong kirimkan alamatnya. Aku akan menemuimu nanti. Oke. Ya, oke. Yo, lied I to you? Sudah sendirian. Kamu janjian? Gak, bukan seperti yang kamu pikir. Itu sesuatu. Aku gak makan sama kamu hari ini. Makan sendiri aja. Aku ikut lain kali. Aku pergi dulu. Kamu lihat? Mau kami pikir apa lagi? Satu telepon bikin hati melayang. Bilang apa? Ini bakal cerita yang luar biasa ke depannya. Gimana kamu nemuinya? Alamat yang Zeng Jian kasih ke aku. Dan aku langsung buru-buru ke sini. Aku baru tanya dokter. Dia makin parah pas datang ke sini. Setelah beberapa kali kemoterapi, masih nggak membaik.
Kamu udah ketemu dia? Belum. Ada apa? Kamu pasti ngerti gimana perasaan aku sekarang, kan? Aku antar kamu ke sana. Kenapa kita nggak pulang aja? Kamu nggak boleh ngelakuin hal yang bakal kamu sesali seumur hidup. Waktu aku kecil, aku selalu merasa aku sama kayak anak-anak lain. Ayah dan ibu sangat sayang sama aku. Aku ingat sekali aku hampir kehilangan kalungku. Itu pertama kalinya ayah mukul aku waktu aku besar. Aku baru sadar ada kamu yang lain di dunia ini. Aku mulai dari waktu itu. Aku merasa seluruh dunia kelabu. Original. Aku anak yang dibuang. Sebenarnya waktu aku kecil, aku naik bus jauh untuk cari kamu. Aku hampir kehilangan diriku. Aku sering mimpi. Aku mimpi kamu kembali ke aku. Aku bisa bangun sambil nangis. Sebenarnya, setiap hari aku menunggu dan berharap. Sudah bertahun-tahun. Aku berharap bisa bertemu denganmu suatu hari. Tapi aku benar-benar tidak menyangkanya. Sekarang aku melihatmu. Kamu ada di depanku. Apanya? Tak bisa berkata apa-apa. Kurasa kamu sangat egois. Saat kamu meninggalkanku. Apakah sekarang kamu akan meninggalkanku lagi? Ibu. Harus cepat sembuh. Saat kamu sudah sembuh, aku akan membawamu ke padang rumput lagi. Aku minta maaf untukmu. Ibu. Lin Hao, terima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Apakah kamu ingat surat yang ibumu tinggalkan untukmu? Apa yang tertulis di kalimat terakhir?
Dia bilang akan selalu mendoakan dan memberkatiku dari jauh. Satu kalimat lagi. Dia berharap yang terbaik untukku. Ada apa? Aku meminta kalimat terakhir. Apakah aku kehilangan ingatanku? Ibumu berkata, "Aku berharap kamu dan aku bisa bahagia bersama segera." Apa yang ingin kamu katakan padaku? Aku baru saja melihatmu bertemu ibumu. Aku sangat tersentuh. Aku tiba-tiba menyadari. Aku akan sedih karena kamu sedih. Aku juga akan bahagia karena kamu bahagia. Jadi kamu sudah mengupingiku. Kamu tidak perlu merasa kasihan padaku. Ini bukan belas kasihan. Ini cinta. Tapi aku baru saja bertemu dengannya. Dia belum sembuh. Bagaimana aku bisa bicara tentang cinta? Tidakkah kamu ingin ibumu hidup? Bisakah kamu memenuhi keinginannya? Dia ingin kamu bertemu seseorang yang mengerti dan mencintaimu. Aku bisa merawatmu seumur hidup. Aku sudah menunggu seseorang yang mengerti dan mencintaiku. Dulu kupikir orang itu adalah kamu. Tapi pada akhirnya, bukankah kita masih teman? Aku tidak ingin menjadi temanmu sekarang. Apa yang kamu mau? Aku ingin jadi pacarmu. Ini aku. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau saja bilang dari dulu, tidak akan ada banyak episode. Kamu paham apa yang aku katakan? Kita teman baik, kan? Tidak mungkin. Baiklah. Bilang ya, katakan saja iya. Kuharap begitu. Koko butuh kerjasamamu. Bagaimana aku bisa bekerja sama kalau kamu tidak mengejarku? Bagaimana kamu ingin aku mengejarmu? Oh, aku mengerti. Aku paham. Sudah terpikir tapi kamu tidak bisa melakukannya. Bagaimana aku tahu kalau aku bisa melakukannya kalau kamu tidak mengatakannya? Bisakah kamu melakukannya jika aku mengatakannya? Apakah aku melakukannya? Kamu bisa berjanji untuk berbicara denganku. Cinta abadi. Sampai rambut memutih. Asalkan kamu melakukannya, aku akan mencintaimu seumur hidup. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Sekarang, aku bisa melakukannya. Apa yang kamu katakan? Kuharap ada kuda putih lewat di depanku. Aku akan mencintaimu untuk waktu yang lama. Tidak pernah berpisah. Kamu tidak bisa hanya karena aku cemberut. Biarkan aku menjadi kuda putih. Aku akan membiarkanmu menunggang kuda putih. Bagaimana mungkin? Ini di Shanghai. Kamu menyuruhku menunggang kuda putih melewati pusat kota? Sudah kubilang itu tidak mungkin. Kamu harus melakukannya. Kamu bilang kamu bisa melakukannya? Aku sanggup. Apa yang kamu ributkan? Kenapa kamu begitu galak? Aku galak. Aku tidak lembut. Bukankah kamu selalu bilang aku seorang pria? Apakah aku seorang pria? Jadi, apa yang kamu suka dari aku? Boleh aku memelukmu? Kamu sedang apa? Kamu makan tahu aku. Aku hanya memegangmu. Kamu bisa menjadi wanita. Kamu lepaskan. Sudah selesai? Masih belum merasakannya? Ayo kita tetap jadi teman saja. Kamu lihat aku sudah selesai memelukmu. Kamu menjadi sangat memikat. Seperti wanita. Aku seperti goblin. Aku suka sekali goblin. Oke. Lepaskan. Lepaskan. Goblin masih belum merasakannya sekarang. Aku pasti akan membuatmu merasakannya. Kuda putih apa yang kamu naiki? Sebenarnya rasanya enak. Ini daftarnya. Terima kasih. Santai saja. Oke.
Ini terlalu sedikit untuk menghasilkan, kan? Hanya 30 yuan sekali. Berapa banyak anjing yang harus aku cuci untuk mengembalikan uangku? Apa buru-buru? Buka toko dulu untuk mengumpulkan popularitas dan reputasi. Ibumu tidak memaksamu untuk mengembalikan uang. Ibuku tidak mendorongku untuk mengembalikannya. Tapi ini pertama kalinya aku memulai bisnis. Aku ingin menunjukkan sesuatu pada mereka. Bukankah nilaimu bagus? Meskipun bisnis kita tidak sepanas yang dibayangkan. Tapi bukan berarti tidak ada satu tamu pun. Apa 1 atau 2? Aku pikir kita masih harus beriklan. Kamu pikir hanya kamu yang terpikir untuk beriklan? Apa maksudmu? Dang rencana perencanaan. Kamu yang melakukan semuanya. Oke. Kamu bilang uang untuk buka toko diberikan oleh ibuku. Rencananya dibuat oleh istriku. Di mana keberadaanku? Keberadaanmu sangat kuat. Kamu ada, jadi aku ada. Jauh di pikiranmu. Ha, Oak. Aku mencari kehadiran. Ibu sudah bangun. Kamu tidur nyenyak semalam. Lumayan, dan aku sarapan banyak. Kamu sedang jalan-jalan di Taman sekarang? Oak, Aku sudah meminta spesialis rumah sakit untuk itu. Resep nutrisi setelah kemoterapi. Aku bilang ke orang tuaku untuk membuatkannya untukmu setiap hari. jangan ganggu mereka lagi. Tidak apa-apa, patuh saja. Oke, aku tidak akan bertemu lagi. Aku akan kembali menemuimu dalam 2 hari. Oak, Dah. Pengguna yang Anda hubungi siap untuk lari. Silahkan hubungi lagi nanti. Jadi kemana pengguna akan lari? Di Jalan Binjiang seberang rumah pengguna. Apakah kamu akan menemani pengguna lari? Atau kamu akan mengirim sarapan ke pengguna? Aku akan lari dengan pengguna sambil membawa sarapan. Sampai jumpa nanti. Halo. Aku mau pingsan. Aku dipukul sampai pingsan. Aku dipukul pingsan oleh seekor kuda. Wanita yang jatuh cinta. Akan tidak koheren karena pusing. Sungai ada di sana. Aku di tepi. Kamu hampir jatuh cinta. Syaratnya adalah aku harus segera melakukannya. Aku memikirkan sebuah bait untukmu. Apa? Bait atas adalah King Cheng, aku akan naik kuda. Bagaimana dengan bait bawah? Aku akan segera menikah. Apakah aku berjanji akan menikahimu? Aku tidak menikah akan terjadi masalah. Aku tahu ini akan segera berhasil. Pintar. Apakah kamu mengejarku karena aku pintar? Pintar menjadi pacarku.
Apakah kamu mengalami gejala-gejala ini belakangan ini? Sering tertawa sendiri. Bagus untuk semua orang. Semua yang kamu makan terasa manis. Apa kamu merasa seperti ini belakangan ini? Baunya sangat enak. Melihat semuanya sangat indah. Apa yang kamu pikirkan? Aku hidup setiap hari seperti mimpi. Aku hanya ingin bermimpi. Semuanya adalah bayanganmu. Apa yang kamu suka dari aku? Apa yang kamu cintai dari aku? Mencintai seseorang tidak membutuhkan alasan. Apakah kamu butuh alasan untuk mencintai seseorang? Kamu adalah hadiah dari Tuhan. Oh, hari kita baru saja dimulai. Bintang paling terang di langit. Aku ingin kamu mencintaiku selamanya. Istri ada di sini. APA? Kejutan untukmu. Sup, Sup APA? sup katak kakang merah gorgon. Ayo coba. Baunya sangat enak. Kapan kamu belajar ini lagi? Hei, aku cek di buku resep ibu hamil itu. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Bukankah ibu hamil rentan terhadap edema? Sup ini mengembalikan ki, diuretik, dan mengurangi pembengkakan. Sangat-sangat bagus. Sangat cocok untuk diminum oleh ibu hamil. Suamiku, tampan dan mampu. Keluar dari ruang tamu dan masuk ke dapur. Ayo cium satu. Bagaimana? Kamu minum sup? Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Aku ingin menempatkan kita berdua di rumah kecil itu. Renovasi. Oh suami. Apakah kamu ingin menjahit dan memperbaiki lagi selama 3 tahun? Bukan begitu, 3 tahun, 2 tahun, menjahit dan lagi 3 tahun. Itu yang diajarkan kepada kita saat kecil. Selain itu, meskipun kita menikah untuk ketiga kalinya, maka ITU juga merupakan cara yang membahagiakan. Untuk membuat cuaca baru yang sempurna, kan? Suami akademik kebahagiaan kita. Bangunkan aku sarang cinta. Kenapa aku tidak setuju? Oh, itu kesepakatan. Tapi ada satu hal. Aku menghitung waktu untuk dekorasi ini. Ini akan memakan waktu sekitar sebulan. Ya, lalu, butuh 3 bulan untuk menghilangkan baunya. Jadi aku hanya bisa membuat istriku sedih. Aku akan terus tinggal di sini beberapa bulan lagi. Suami, kamu bekerja keras untuk mencari uang. Biarkan aku tinggal di hotel yang bagus seperti ini. Aku sama sekali tidak sedih. Hei, mari kita bicarakan lagi. Aku memilikinya sekarang. Kamu memiliki anak kita lagi. Tidak masalah di mana aku tinggal. Hal seperti ini di masa depan. Kamu tidak perlu bertanya padaku. Putuskan saja sendiri. Itu tidak bisa. Sekarang kamu bilang satu. Aku tidak akan pernah ganggu. Kamu bilang timur. Aku tidak akan pernah pergi ke barat. Apakah itu Siapa yang membuatku terjebak olehmu lagi? Siapa yang menangkapmu? Kamu mau. Maaf. Apakah kamu akan suami lagi? Aku berubah. Aku salah. Aku mau melakukannya, oke? Itu suami. Minta cuti padamu. Aku akan pergi. Melakukan sesuatu. Kemana dan dengan siapa? Berapa lama? Apa yang terjadi? Apakah itu tidak memberi pria ruang atau martabat sama sekali? Jika tidak memberi, tidak bisa memberi sama sekali. Suamiku sangat luar biasa. Aku harus waspada sekarang. Waspada. Oke, aku masih.